Halo guys, selamat datang di DKV Berbincang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Fahri dari DKV Unusida. Nah, di kali ini topiknya itu kita bakal membahas yang biasanya dialami oleh anak-anak DKV, yaitu desain gratis. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kita bakal ngebahas itu. Apa ada tantangan terbesar saat Anda itu masih menjadi saat ini freelance desainer grafis? Kalau saya ini kan kerja freelance ya mas. Ya. Jadi kendalanya itu di laptop saya masih entry level. Makanya itu untuk mengedit project itu kadang lemot, kadang first close. Dan yang paling penting juga di pembagian waktu sih mas. Karena antara kuliah sama kerja kan, jadi agak sulit lah membagi waktunya. Dan yang satu lagi itu sih mood sih mas. Karena kalau kita tidak mood kan mengerjakan sesuatu kan jadi sulit. Nah itu, kalau masalah mood ya, kalau moodnya lagi nggak enak buat ngerjain tugas atau kerjaan sebagai desainer grafis, itu Mas Wahri ini gimana cara ngatasinya? Setiap orang kan beda-beda ya mas untuk Ya. ningkatin moodnya ya. Kalau saya sih mendengarkan musik favorit sama main game sih mas di sela-sela waktu mengerjakan project. Oh gitu ya. Musiknya apa Mas kira-kira favoritnya? Yang saya pakai kaosnya ini mas, Oh kelas apa itu? Paramore, band Oh, luar. dari luar negeri? Iya rock. Oh. Nah tadi kan ada game, itu biasanya Mas Wahri main game apa? Kalau saya lebih ke game HP sih mas, kayak Free Fire, Mobile Legends, sama game-game indie yang apa? Yang gampang dimainnya mas, tidak kompetitif gitu. Game-game santai Ya gitu ya? ini. Iya sih itu game santai itu buat ngebagi mood itu enak banget emang. Nah, Ya. Nah selanjutnya kita bakal masuk ke topik utama tadi yaitu desain gratis. Nah buat yang belum tahu tentang desain gratis ini maksudnya itu seorang desainer grafis mendapat komisi dari misal kayak temen dekat gitu minta komisi ke desainer grafis tapi secara cuma-cuma, jadi nggak ada timbal balik yang diberikan gitu. Nah menurut Mas Fahri, pendapat yang pas buat Mas Fahri ini buat desain gratis ini gimana? menurut saya untuk membuat sebuah desain kan perlu effort ya mas, dan maupun waktu ataupun pikiran. Jadi saya nggak setuju dengan istilah yang namanya desain gratis. Oh nggak setuju. Kenapa tuh Mas kira-kira kok nggak setuju sama desain gratis? Karena kan itu sebuah pekerjaan ya mas. Jadi selayaknya pekerjaan kan ada timbal baliknya untuk apa? Menghargai effort saya yang saya keluarkan. Tapi kan gini, biasanya itu teman-teman itu pasti mikirnya kayak, alah teman sendiri ya masa harus bayar sih? Teman ya teman mas, bisnis ya bisnis. Oh gitu. Jadi teman tuh seharusnya mensupport apa yang kita kerjakan, bukan malah memanfaatkan. Nah itu setuju sih Mas. Jadi kayak nggak temenan buat memanfaatkan saja gitu kan ya? Gitu ya. Ya benar. Oke, untuk selanjutnya kita bakal itu memfilter beberapa pertanyaan dari netizen untuk dijawab sama Mas Fahri. Nah, mungkin Masnya haus, boleh diminum dulu. Boleh ya Mas, Ya, saya minum. silakan. Oke, kali ini ada beberapa pertanyaan nih dari para netizen. Nah, yang pertama ini ada dari Pinky Girl, yaitu DKV itu apa sih? Menurut Mas Fahri nih, DKV itu apa sih Mas? DKV kan kepanjangannya desain komunikasi visual ya Mas. Ya, Itu sebuah jurusan ada di SMK maupun universitas yang biasanya ada di fakultas seni maupun fakultas ilmu komputer Mas. Jadi itu mempelajari tentang menggambar, mendesain maupun fotografi. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan seni Mas.
Itu sih di kafe. Oh gitu ya. Ya ini mungkin buat orang-orang yang belum tahu tentang DKV. Oke lanjut pertanyaan yang kedua. Ini dari Amiruddin bin Mahmud. Jadi pertanyaannya tuh DKV itu ngapain aja sih selain desain? Jadi kayak di DKV itu ngapain aja? Oh, itu Mas. Ada fotografi, videografi, melukis, menggambar, ada juga nirmana. Nirmana itu setahu saya hanya ditemukan di jurusan seni, seperti di kafe maupun seni murni. Itu sih Mas. Oh banyak ya Mas ya? Ada juga modeling 3D dan animasi. Nah itu nirmana itu Mas. Nirmana tuh gimana sih Mas? Maksudnya? Itu sebenarnya nirmana itu kan kata dosen saya kan artinya tidak ada artinya, kosong. Aduh. Itu sebenarnya salah satu ilmu melukis sih Mas. Jadi kayak melukis untuk keindahan dan keserasian komposisi. Jadi yang dinilai itu keindahannya dan kebersihannya Mas. Oh. Jadi yang dipelajari itu tentang keindahan. Jadi sering-sering ngelukis pakai cat gitu ya Mas? Iya Mas, pakai lukisan. Oke. Oke deh, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Pak Vincent. Nah pertanyaan itu gimana sih rasanya dimintain tolong sama temen mau cepet dan bagus tapi nggak mau bayar? Wah itu saya marah sekali sih Mas. Ya ini pertanyaannya mirip-mirip sama topik utama tadi ya. Iya. Desain gratis ini mirip, tapi ini lebih ngelunjak ini. Iya. Minta cepet tapi nggak mau bayar ya. Kayaknya Pak Vincent termasuk SDM rendah sih Mas. Waduh. Karena minta yang bagus tapi nggak mau bayar. Nah itu ya. Wah. Berarti marah ya Mas ya pasti Iya. ya. Wah, emang Pak Vincent ini. Oke deh lanjut. Pak Vincent. Oke lanjut. Pertanyaan keempat dari Alistar. Pertanyaan itu bagaimana datangnya ide dan inspirasi para mahasiswa DKV di tengah stuck ngerjain tugas. Nah jadi kayak Mas Rahdi kayak pas ngerjain tugas tiba-tiba nge-stuck kayak bingung buat ngerjainnya gimana gitu. Gimana Mas? Banyakin referensi sih Mas, kayak di Instagram maupun Pinterest. Jadi kita banyak gambaran untuk memunculkan ide dan kreativitas dalam pikiran kita. Oh, jadi kayak lihat-lihat contoh Nah, karya-karya karya gitu. orang lain gitu. Kalau misal ke pameran gitu gimana Mas? Nah, Apa itu juga termasuk? Itu salah satu contoh itu sih Mas, cara memunculkan ide. Oh gitu ya, lebih nambah-nambah referensi buat Nah. kita berkarya selanjutnya. Iya. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Lydia. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa DKV suka ngerjain tugas mepet deadline? Apa alasannya? Bener nggak Mas itu? Itu- Ngerjain tugas saat mepet-mepet deadline gitu. Itu benar tapi sebenarnya kurang bagus sih Mas. Karena kalau ngerjain tugas mepet itu kan kita jadi semangat sih, semangat kayak lebih cepat selesai. Cuman ada ada minusnya, jadi kita kurang tidur, entah kelelahan gitu. Oh, Jadi sebaiknya jangan ngerjain tugas mepet deadline Gitu ya. terus. Gitu. berarti anak-anak DKV yang biasanya sampai matanya ada hitam-hitam Ya. itu gara-gara ini ya? Ya sampai berkacamata. Waduh. Berkacamata itu bukan Mas, beda Mas. Iya. Oke, sudah selesai. Itu ada 5 pertanyaan dari para netizen. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like podcast kami ya. Nah, sebelum kita akhiri, Mas Fahri ada kata-kata enggak untuk anak-anak di kafe? Itu sih pesan saya, tetap semangat menjalani perkuliahan kalian sebagai anak di kafe. Jangan menyerah, pokoknya tetap semangat lah. Dan pesan saya, jangan memulai apa yang tidak bisa kamu selesaikan. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.